Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Robbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati Bapak, Ibu, orang tua siswa kelas 7 dan yang Ibu banggakan siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 9 Purwakarta. Puji syukur hari ini kita diberikan sehat, umur panjang, sehingga dapat kembali bertemu dalam komunikasi dalam kegiatan MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu dalam materi literasi sekolah atau kebudayaan literasi. Anak-anakku pasti sudah mengetahui apa itu literasi, karena sering dilaksanakan di sekolah dasar. Setiap hari kita melakukan literasi, setiap menit, setiap jam, apalagi sekarang sudah zaman modern, semuanya pasti melakukan literasi setiap hari. Tetapi akan Ibu jelaskan secara singkat apa itu literasi. Literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, menyimak, melihat, menulis, atau berbicara. Kemudian, gerakan literasi sekolah merupakan sebuah upaya yang dilakukan secara menyeluruh untuk menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literat sepanjang hayat melalui pelibatan publik. Artinya, semua warga sekolah, tidak hanya siswa, guru, atau kepala sekolah, pokoknya semuanya, semua warga SMP 9 harus mempunyai jiwa yang literat. Jiwa literasi, mampu memahami, mampu melihat, mampu membaca, dan kemudian mengkomunikasikan, membicarakannya kepada orang lain. Adapun tujuan literasi ada dua, ada umum dan ada khusus. Tujuan umum yaitu menumbuh kembangkan budi pekerti peserta didik, membudayakan ekosistem literasi sekolah yang diwujudkan dalam gerakan literasi sekolah agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi intinya semua siswa harus menjadi literat, literasi sepanjang hayat, sepanjang hidup. Jadi apapun alasannya kita harus literat. Yang kedua, tujuan khusus. Pertama, menumbuh kembangkan budaya literasi sekolah. Yang kedua, meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah secara literat. Yang ketiga, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan, ramah anak, agar warga sekolah mampu mengolah pengetahuan. Yang terakhir, menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Kemudian, sasaran untuk literasi bagi guru sebagai pendidik, pustakawan, dan semuanya agar mampu menumbuh kembangkan, akhirnya bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, bisa mengaplikasikan ke semua aspek dalam kehidupan kita. Selanjutnya, apa sih kegiatan literasi di SMP 9? SMP 9 setiap hari melaksanakan literasi dari awal pembelajaran sampai akhirnya pulang selesai pembelajaran. Yang pertama, pembiasaan 15 menit. Pembiasaan 15 menit yaitu membaca. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, semua siswa melakukan pembiasaan.
ada yang membaca, ada yang menjanjikan janji peserta didik, membaca ayat surat-surat pendek, semuanya itu dijadikan pembiasaan. Nah, itu merupakan salah satu strategi SMP 9 supaya peserta didiknya bisa dan mampu menjalankan literasi setiap hari. Jadi nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah akan selalu dikerjakan. Yang kedua, mempunyai jurnal membaca harian. Jadi nanti akan dibagikan secara individu jurnal harian setiap lembar. Harinya apa, tanggal berapa, judul bukunya apa, halaman keberapa, dan nanti akan difarap oleh guru yang mengajar pada jam pertama. Jadi nanti setiap hari akan membaca buku non-fiksi. Jadi semua siswa harus mempunyai buku non-fiksi. Nah, anak-anakku, persiapkan buku non-fiksi di rumah supaya nanti ketika masuk semuanya sudah siap untuk melakukan literasi. Selanjutnya, penataan sarana literasi. SMP 9 menyediakan pojok baca. Semuanya boleh membaca, boleh berinteraksi di pojok baca itu. Dan bukunya boleh pinjam ke perpustakaan. Atau kalau tidak, kebetulan di SMP 9 ada eskul mading literasi yang mempunyai buku, alhamdulillah judulnya sudah banyak, jadi boleh meminjam buku ke bagian eskul mading literasi. Jadi boleh nanti dipinjam dan dibaca di pojok baca. Itu sarana yang disediakan di SMP 9. Atau mau baca buku di perpustakaan? Boleh. Itu juga sama sebagai penunjang melakukan literasi. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kayak teks. Semua warga sekolah kalau sudah melakukan membaca, diarahkan untuk membuat rangkumannya. Teks dengan bahasa sendiri. Judulnya sama, tokohnya sama, tempatnya sama, yang membedakan adalah bahasanya saja. Maknanya sama tetapi bahasanya berbeda. Dan yang terakhir adalah memilih buku bacaan yang disukai. Kalian boleh memilih buku bacaan yang disukai. Mau fiksi, legenda, mau novel, mau puisi, atau cerpen. Boleh apa saja. Karena membaca itu tidak hanya sekedar hanya membaca buku pelajaran, apapun yang ada di hadapan kalian boleh kalian pahami. Itu sama dengan literasi. Nah, tugas dari ibu adalah semua siswa kelas 7 harus mempersiapkan buku non-fiksi. Mau cerpen, mau legenda, atau novel, boleh apa saja. Yang bukunya disesuaikan dengan umuran siswa-siswi kelas 7. Jangan membeli buku yang untuk dewasa. Sesuaikan membeli buku itu dengan umur kita, supaya apa yang kita baca sesuai pemahamannya. Nah, anak-anakku, selamat berliterasi. Kita budayakan budaya membaca. Dari ibu dicukupkan sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan kita cepat bertemu, cepat bertatap muka, dan kita selalu berdoa semoga virus ini cepat menghilang, cepat tidak ada, supaya pembelajaran kita bisa dilaksanakan di sekolah. Sekali lagi terima kasih. Tetap semangat untuk membaca, tetap semangat untuk berliterasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.